Tamu bincang Om Vin kali ini adalah Ibu Anne Patricia, Vice President Director PT Pan Brothers Tbk, kode sahamnya PBRX. Jadi, Joe Biden hampir pasti dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Perolehan suaranya jauh di atas Donald Trump dalam pemilu baru-baru ini. Pan Brothers merupakan salah satu perusahaan tekstil dan garmen multinasional. Sebesar lebih dari 20% porsi ekspornya adalah ke Amerika Serikat. Ada Pan Brothers di balik merek-merek beken macam Adidas, Uniqlo, atau H&M. Sekali lagi, Joe Biden menang. Sebesar apa pengaruhnya ke bisnis Pan Brothers dan industri tekstil pada umumnya? Seperti apa sih harapan yang muncul dari terpilihnya Presiden baru Amerika Serikat itu? Selamat menyimak! Halo, selamat sore Ibu Anne. Hai, kabar baik Pak. Wah, luar biasa. I'm fine Bu, semoga Ibu juga dalam keadaan sehat, walafiat, dan sukses. Bu Anne, kita bicara mengenai outlook perekonomian dan outlook perusahaan PT Pan Brothers yang Ibu kelola dengan sangat bagus. Nah, bicara tentang itu, kita melihat bahwa pemilu Presiden Amerika sudah diambil kesimpulan bahwa pemenangnya adalah Joe Biden. Bagaimana menurut Ibu peluang-peluang kemenangan Joe Biden dikaitkan dengan bisnis PT Pan Brothers di masa yang akan datang? Karena kalau kita melihat PT Pan Brothers itu cukup besar ya ekspor di benua Amerika, sekitar berapa? 30% dari total ekspornya. Silakan. 20-an something persen Pak, sekitar 20-an something persen. Iya. Belum ada sampai 30, mungkin sekitar 20-23%. Iya. Ya, ke benua Amerika. Iya, betul. Kira-kira outlook-nya gimana Bu dengan kemenangan Presiden Joe Biden yang nanti akan menjadi presiden untuk 4 tahun ke depan dikaitkan dengan perusahaan Ibu? Ya, jadi kalau kita melihat ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah yang ada hubungannya dulu dengan Indonesia Pak, secara geopolitik. Iya. Menurut saya Indonesia sekarang ini dengan adanya pemerintahan Pak Jokowi itu memang terhadap US maupun terhadap any other country in the world, China and so on, cukup neutral Pak, posisi geopolitik. Dan menurut saya terhadap US sendiri khususnya, barang-barang yang di-trade ekspor-impor dari US ke Indonesia dan vice versa itu cukup complementary. Jadi bukan kompetitif, tapi complementary. Begitu juga dengan Eropa dan juga dengan benua Australia. Jadi memang relationship kita dengan semua negara under pemerintahan Jokowi ini cukup neutral Pak. Dan saya melihatnya Indonesia akan selalu memposisikan diri menjadi neutral position, ya. Karena Bapak kan juga tahu dan semua audiens di sini juga tahu bahwa Indonesia kan menganut demokrasi, tapi kita sendiri juga punya Pancasila. Jadi kita juga penganut faith yang cukup ya. Jadi I think in the future kita melihat semua negara itu adalah negara yang bisa kita ajak untuk kolaborasi, yang kita bisa ajak untuk menjadi partner kerja yang baik, partner trade yang baik. Ya, jadi walaupun sekarang ini kalau dilihat Amerika posisinya dengan China itu on trade wars atau trade affairs saya selalu nyebutnya, tetap menurut saya China dan US itu saling membutuhkan. Ya, dan yang kita harapkan adalah kolaborasi antara US dengan semua negara dan kolaborasi antara China dengan seluruh negara itu kan yang diharapkan seluruh negara di dunia ini Pak, bukan hanya Indonesia. Kenapa? Karena GDP-nya secara total, secara gross, GDP-nya Amerika kan tetap nomor 1 Pak, yang paling kuat. Yang kedua secara gross China. Tentu saja dua negara ini sangat penting bagi negara-negara lain atau bagi benua lain yang berhubungan bisnis dengan masing-masing. Biden menang, sebenarnya ada banyak hal cukup baik juga di dalam pemerintahan Biden, di dalam konsep-konsep janji kampanyenya, di mana janji kampanyenya adalah lebih bersifat yang kolaboratif dan diharapkan antara US dan Europe juga dengan NAFTA
pada saat pemerintahan Biden juga lebih friendly, lebih open, lebih transparan, lebih koordinatif lah, lebih kolaboratif. Walaupun kita akan miss pemerintahan Trump, tapi kita melihat bahwa warnanya US itu akan lebih open, Pak, dengan adanya pemerintahan Biden. Jadi ada harapan baru yang jauh lebih positif ya dengan keterpilihan Joe Biden ini sebagai presiden di Amerika Serikat. Nah, dibandingkan dengan maksudnya sebelumnya. Saya boleh ngomong begini Pak ya, karena sebenarnya saya tuh suka orang yang belak-belakan ya. Tapi kan sebagai negara yang nomor 1 di dunia, kadang-kadang US itu nggak bisa terlalu belak-belakan Pak, karena mereka perlu menjaga kepentingan banyak orang atau banyak Betul, betul. Jadi kelihatannya kalau kita lihat yang kita suka dari Trump itu adalah belak-belakannya, tapi konsistensinya itu yang kita sebenarnya harapkan sebagai negara yang paling besar itu kadang-kadang nggak terwujud di level yang lain-lain. Tapi anehnya memang Trump pada saat pemerintahan Trump dengan Indonesia, sebenarnya apa yang disampaikan Trump kepada Indonesia terlaksana, Pak. Ini juga sesuatu yang sebenarnya bagus kan untuk Indonesia. Jadi I'm not saying Trump is bad for Indonesia, I'm the other way, Pak. Saya nganggap pada saat pemerintahan Trump, komitmen Trump administration kepada Indonesia itu komitmennya sangat bagus ya. Tapi ini juga karena kan dari pemerintahan Jokowi dengan seluruh kabinetnya juga cukup konsisten kepada semua negara, Pak. Kita juga apa yang kita sampaikan dan yang kita laksanakan kan sama. Jadi itu dilihat oleh Trump administration bahwa Indonesia is quite konsisten. Jadi reciprocal US kepada kita juga konsisten Pak dengan policy-nya. Apalagi dengan adanya GSP di akhir Oktober 2020, Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak kehilangan benefit terhadap GSP-nya US. Di mana 2 tahun sebelumnya didengung-dengungkan Amerika akan cut seluruh GSP atau reduce seluruh GSP terhadap seluruh negara. Itu tidak terjadi dengan Indonesia, Pak. Iya. Ya, Thailand dan yang lain-lain di-cut, tapi tidak terhadap Indonesia. So it's actually a good way that Trump administrations and Indonesians and Mr. Jokowi administration itu bisa saling konsisten progres. Jadi harapkan Biden dengan pemerintahan Jokowi juga bisa consistently continue, Pak. Jadi kerjasama ataupun di Trump administration sudah sangat bagus buat Indonesia, ada konkret resultnya dan kita harapkan jauh lebih bagus lagi dengan kepemimpinan dari Joe Biden. Nah, yang kedua, Ibu Ana, di Pan Brother tentu saja menghadapi suatu kondisi yang sama, hampir terjadi di seluruh industri ya. Jadi kita karena pandemi corona ini, kemudian perekonomian global ataupun domestik juga mengalami kelesuan. Nah, termasuk juga kita lihat retail, jaringan bisnis dari Pan Brother juga kan, terutama offline ya. Offline retail itu kan banyak terpengaruh lesu. Nah, bagaimana dengan kondisi lesunya retail dikaitkan dengan Pan Brother sendiri dan kira-kira bagaimana strategi dari Pan Brother untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini? Ya. Sangat baik Pak pertanyaannya dan sangat jitu. Jadi sebenarnya kita semua tahu bahwa pada saat pandemik banyak negara melakukan lockdown cross border, banyak negara juga melakukan lockdown baik city maupun region atau semi lockdown sehingga banyak dari kita yang tidak bebas bepergian keluar rumah seperti layaknya sebelum pandemik ini terjadi. Jadi tentu saja kita juga memahami bahwa kebutuhan akan clothing atau apparel pastinya berkurang. Ya. Bukannya tidak ada, tapi berkurang. Memang pada saat dua bulan pertama, di bulan Maret atau April, penurunannya itu sekitar secara global, Pak. Saya ngomongkan itu sekitar 40%, Pak. Tapi setelah itu, jadi kira-kira di bulan Mei onwards, pada saat China mulai kebuka lagi, terus diikuti dengan beberapa negara lain di Asia, kelihatan sekali bahwa demand-nya itu sebenarnya nggak turun 40%. Turunnya secara dunia saat ini kita ukur adalah sekitar 20%. Nah, untuk Pan Brother sendiri, posisi kita karena kita supply ke global brands,
tahun ini dibanding tahun lalu sebenarnya growth kita flat, Pak. Tidak ada kenaikan, tapi juga tidak ada penurunan. Kenapa? Karena beberapa brand itu melakukan consolidation phases, yang dimana consolidation-nya itu diberikanlah kepada Penn Brothers ordernya. Ya. Sehingga kita tidak mengalami penurunan, tapi kita mengalami namanya flat secara average. Ada yang turun, ada yang naik untuk berbagai brand tertentu. Sehingga secara average kita sebenarnya flat. Nah, kenapa Penn Brothers tetap membukukan kenaikan? Karena kita sebenarnya juga supply PPE dan juga supply masker, Pak. PPE itu APD, Pak. APD ya, Bu ya. Kepada Indonesia maupun kepada ekspor. Sehingga kenaikan kita dari growth sale kita itu adalah di PPE dan masker, Pak. Okay. Jadi seperti itu. Tapi kalau secara global brand sendiri kita tidak mengalami penurunan. Oke, jadi lebih bagus ya Bu ya. Jadi salah satu sektor yang justru diuntungkan dari adanya pandemi corona ini ya, quote and quote, ada untungnya. Saya nggak ngomong kita diuntungkan, tapi kita ngomong bahwa dengan teamwork yang ada, dengan transparansi seluruh supply chain kita dari buyer sampai supplier kita bisa hand on hand menangani COVID ini secara berkesinambungan sehingga efek downturn-nya itu tidak terjadi dan kita bisa pivoting ke APD maupun ke masker, Pak. Oke, Bu, more specifically Bu, kalau kinerja keuangan hingga akhir tahun ini kira-kira Penn Brothers akan seperti apa dan untuk beberapa tahun ke depan seperti apa pula, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan? Ya, untuk tahun ini kita mengharapkan bahwa year on year itu antara 10-12%, Pak. Kita mengharapkan seperti itu. As of quarter 3 quarter 2 kemarin itu kita kurang lebih year on year 15%, tapi kalau quarter 3 kita kira-kira 6-7%. Kita mengharapkan akhir tahun ini year on year itu antara 10-12%. Kita kebut di quarter 4 ini, Pak. Oke. Bu, kan APD itu cukup banyak membantu lah dari sisi growth penjualan perusahaan. Ya, kalau nggak salah kan lebih banyak ekspor ya ketimbang yang untuk kepentingan dalam negeri. Nah, kira-kira APD lebih banyak Indonesia, Pak. Oh, justru Indonesia lebih banyak ya. Nah, kontribusi penjualan APD, Bu, terhadap total revenue di tahun 2020 itu kira-kira seberapa besar, Bu? Dan seberapa signifikan? 15%, Pak. 15% dari total. 15%. Dari total revenue ya, Bu ya. Oke. Ya, betul. Kalau dari sisi kapasitas produksi, Bu, kan ini kan corona, ya mau tidak mau kita harus bicara ke depan kan ada recovery, kemudian ada peningkatan kapasitas produksi karena sudah mulai ada signal-signal pertumbuhan dari beberapa sektor. Nah, bagaimanakah kira-kira planning dari Penn Brothers untuk peningkatan produksi di beberapa tahun ke depan ini? Ya, jadi untuk tahun depan kita harapannya sekitar 10-15%. Kenapa? Karena ada beberapa new brand coming in untuk kita dengan penambahan orders, tapi ada juga brand yang selain brand yang existing ya dengan penambahan orders, kita juga ada brand baru yang mau masuk kita ini. Sekarang kita lagi review dulu, Pak, supaya kita bisa meyakinkan diri bahwa brand tersebut juga bisa kita supply. Oke, Bu, banyak juga yang mengatakan itu ya mungkin dari para investor ataupun beberapa kalangan mengatakan bahwa industri garment itu industri yang sudah sunset, ya. Dan mungkin juga ini salah ya, karena bisa jadi industri garment dengan spesifikasi tertentu malah ini akan menjadi kontributor kepada pertumbuhan ekonomi nasional kita, termasuk mungkin salah satunya Penn Brothers. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai itu? Apakah betul ini industri ini sunset, apa justru malah industri yang bagus sekali, prospektif di masa yang akan datang? Saya boleh nggak ngomong to the point, Pak? Silakan, Ibu. Kalau yang bahwa industri ini sunset, berarti dirinya di kemudian hari tidak akan memakai baju lagi. Berani untuk berbeda dengan melakukan gerakan nude, Pak. Walaupun virtual berani nude. Karena kalau ini kan seperti begini, Pak. Ini mindset semua orang. Kalau sunset ya beneran jadi sunset. Tapi kalau benar-benar nih industri tekstil dan garment ini sunset di negeri ini, pertanyaan saya
siapa yang ngasih baju 257 juta penduduk Indonesia? Apa ya kita mau balik ke zaman di mana kita pakai rumbai-rumbai daun, daun kelapa untuk nutupin apa yang Badan lah, anggota badan ya. Dari tubuh kita. Rasanya kan ya enggak lah ya. Kita nggak mungkin balik ke 75 tahun atau 100 tahun sebelumnya. Not even 30 years before. Jadi sebenarnya yang menyatakan bahwa industri tekstil dan garment ini sunset tidak menjiwai pemikiran bahwa industri sandang Indonesia ini harus mandiri. Intinya kita harus membebaskan diri dari konsep impor. Ya, karena sebenarnya Indonesian manufacturing dari tekstil maupun garment termasuk Penn Brothers itu jelas-jelas kita, apalagi Penn Brothers, kita ekspor 97% di 2019 ke dunia kok. Kan berarti kita bersaing globally secara kualitas, secara harga, secara kreativitas, masa yang lain-lain nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Tapi justru di negara kita sendiri, kita di underdog. Nah itu it's unfair, Pak. Kenapa juga negara kita nggak mau mengakui bahwa di Indonesia ini, made in Indonesia ini diakui dunia. I think the whole Indonesians have to realize bahwa kalau kita merasa bahwa industri ini sunset, berarti kita merasa bahwa di kemudian hari kita bersiap-siap untuk mempunyai badan yang tegap dan langsing dan tidak ada extra flap supaya tidak bisa, karena tidak akan ditutup dengan baju lagi, Pak. You and I will never go nude when it comes to virtual atau ketemu, Pak. Kalau ketemu apa kita berani pakai jam yang kita virtual, nggak mungkin, Pak. Ini aja saya sama Bapak virtually ketemu. Bapak itu bukan kaos virtual kan yang dipakai. Saya juga bukan, ini asli nih. Kaos real ini, Bu ya. Iya. Begitu. Ya, background saya bisa virtual, Pak. Tapi baju saya jelas nggak mungkin virtual. Iya. Oke, jadi teman investasi, kita sudah memperoleh jawaban yang sangat jelas tadi ya pertanyaan. Apakah industri garment itu sunset atau tidak? Jawabannya masih prospektif sekali. Karena apapun yang terjadi, kita masih membutuhkan pakaian, sandang ya terutama ya. Yang akan selalu di setiap kondisi apapun, mau krisis, mau booming, mau apapun, kita masih membutuhkan yang namanya adalah sandang. Nah, Ibu, pertanyaan berikutnya lagi. Kita melihat bahwa secara keuangan di tahun 2021 kalau nggak salah Februari, PT Penn Brothers itu harus melakukan refinancing atas pinjaman sindikasinya ya. Kira-kira bagaimana strategi yang Ibu terapkan untuk mengatasi kebutuhan tersebut? Sekarang kita balik-baliknya sebenarnya kepada bankers kita adalah detailing dari Penn Brothers sendiri, Pak. Jadi kita sudah sampaikan ke seluruh bank kita, there is no reason for them untuk tidak renew sindikasi kita. Ya. Pertama adalah kita secara performance udah jelas, even during COVID-19 kita juga tetap konsisten. Yang kedua adalah dari mereka semua tidak pernah alert kita bahwa mereka tidak akan renew. Jadi yang kita minta balik kepada mereka semua adalah the renewals. Dan mereka semua juga sudah menyampaikan sebagian besar dari mereka akan continue. Ini tinggal sisanya, Pak. Sisanya ini yang perlu dibentuk lebih lanjut. Tapi prinsipnya semua juga fokus bagaimana mereka bisa mendapatkan approval dari masing-masing credit risk. Iya, betul. Jadi nggak semuanya Pak berpikiran itu. Nah, ini tinggal sisanya aja yang kita harus convince lebih lanjut. Iya, baik Bu. Ibu Ana kan sudah bekerja di perusahaan lebih dari 20 tahun dan memimpin perusahaan itu 10 tahun. Kira-kira Penn Brothers itu idealnya mau dibawa kemana? Dari sisi strategi, arahnya, visinya, dan lain sebagainya ke depan, menurut Ibu? Kita maunya jadi pemain global, Pak. Jadi memang arahnya kita fokus bagaimana kita bisa menjadi largest garment suppliers di Southeast Asia. Sekarang kan kita largest garment suppliers di Indonesia, kita maunya jadi largest garment Southeast Asia
karena punya investment juga banyak di Vietnam, di Kamboja, di Myanmar, di Bangladesh. Jadi lebih ke arah seperti itu. Jadi kita memang harus melihat global eye, Pak, karena ekspansi dari kita pun juga gear in towards global eye. Nah, pemenuhan human resource kita juga fokus di global target. Nah, karena kan yang memerlukan baju bukan hanya Southeast Asian atau bukan hanya orang Asia, tapi dunia, Pak. Jadi kita mau lihat dari sisi masing-masing negara atau kontinen yang kita bisa supply. Ya, baik. Jadi inti dari semuanya strategi kolaborasi ya Bu, ketimbang kompetisi, lebih dikedepankan kolaborasi ya ke depan itu ya. Betul, Pak. Iya. Baik, Ibu Ane, terima kasih atas waktunya berbincang dengan Om Vin di Om Vin Channel. Semoga sukses buat Ibu dan Pan Brother, dan sukses menghadapi pandemi ini, sukses mengarungi di masa-masa yang akan datang yang lebih prospektif. Terima kasih, Ibu. Thank you, terima kasih Pak. Salam, sama-sama. Oke, teman investasi, teman Om Vin semuanya, demikianlah perbincangan Om Vin dengan Ibu Ane Patricia Sutanto. Beliau adalah Vice CEO dari PT Pan Brothers Terbuka. Nah, semoga perbincangan ini bisa bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi teman-teman semuanya. Dan salam jumpa pada episode Om Vin berikutnya. Terus invest. Secure the future. Start invest. It's time.